B-52 benar-benar terbang ke Iran. Tapi kemudian gencatan senjata disepakati dan mereka berbalik arah. Berikut pernyataannya. Berdasarkan percakapan dengan Perdana Menteri Shahbaz Sharif dan Marskal Medan Asim Munir dari Pakistan, di mana mereka meminta hal itu. Saya menahan kekuatan destruktif yang akan dikirim malam ini ke Iran dengan syarat Republik Islam Iran setuju untuk segera membuka Selat Hormuz secara penuh dan aman. Saya setuju untuk menangguhkan pengeboman dan serangan terhadap Iran selama 2 minggu. Ini akan menjadi gencatan senjata 2 arah. Itu sesuatu yang akan kita bicarakan sebentar lagi karena ingat, Israel juga terlibat dalam perang ini. Kami melakukan ini karena telah memenuhi dan melampaui semua tujuan militer dan hampir mencapai kesepakatan perdamaian jangka panjang dengan Iran dan perdamaian di Timur Tengah. Kami menerima proposal 10 poin dari Iran dan percaya bahwa itu adalah dasar yang dapat digunakan untuk bernegosiasi. Hampir semua poin dari perdebatan sebelumnya antara Amerika Serikat dan Iran telah disepakati dan 2 minggu ke depan akan memungkinkan penyelesaian kesepakatan tersebut. Sebagai Presiden Amerika Serikat dan wakil negara-negara Timur Tengah, saya merasa terhormat masalah jangka panjang ini hampir terselesaikan. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama dan terpenting, AS mendapatkan apa yang mereka minta. Saya benar-benar maksudkan secara harfiah. Selama beberapa hari terakhir, proposal yang dikirimkan Amerika Serikat adalah gencatan senjata dan pembukaan Selat Hormuz. Setelah itu, baru negosiasi perdamaian jangka panjang. Dan, coba tebak, itulah yang disetujui oleh Iran. Izinkan saya memperjelas, ini bukan sekadar pernyataan sepihak. Iran juga mengumumkan hal yang sama. Media Iran saat ini sedang menyiarkan pesan yang persis sama di stasiun TV mereka di seluruh Iran. Pada dasarnya mengonfirmasi gencatan senjata, tetapi mencoba membingkainya seolah-olah Amerika Serikat mundur. Bagian terbaiknya, pengumuman gencatan senjata datang sekitar 1 jam 30 menit sebelum batas waktu. Seperti yang saya sebutkan di awal video, beberapa jet dan pembom menuju Iran lalu berbalik arah, memberi sinyal lebih awal bahwa ada kesepakatan. Dan dari sudut pandang Iran, memang tampaknya mereka akan menepati bagian mereka dalam gencatan senjata, karena bahkan pemimpin tertinggi Iran secara pribadi telah menyetujui kesepakatan ini. Pada dasarnya, proposal 2 minggu tersebut. Sekali lagi, penting untuk memperjelas di sini bahwa ini bukan sesuatu yang bersifat jangka panjang. Faktanya, ini benar-benar hanya gencatan senjata sementara selama negosiasi masih berlangsung. Negara-negara tidak akan saling menembak, mengebom, atau meluncurkan rudal selama negosiasi berlangsung. Dan itu jelas merupakan hal yang positif. Terutama mengingat pagi ini kami membahas bagaimana Iran meminta mahasiswa dan anak-anak mudanya untuk datang ke pembangkit listrik dan jembatan. Pada dasarnya membentuk perisai manusia untuk mencegah serangan Amerika Serikat. Saat saya merekam ini, kami terus menerima pembaruan tentang detail yang telah disepakati. Dan detail lain yang baru saja kami ketahui adalah bahwa Israel juga ikut serta dalam gencatan senjata sementara dengan Iran dan akan menghentikan kampanye pemboman. Tapi inilah yang membuat situasi ini jadi sedikit rumit. Hanya beberapa menit setelah Presiden Trump mengumumkan gencatan senjata, ada rudal-rudal yang diluncurkan dari Iran menuju Israel. Seperti yang terlihat di tweet di layar, salah satu dari mereka berhasil dicegat di pinggiran Tel Aviv. Sekali lagi, ini bisa saja apa saja, bukan? Kita melihat hal ini selama perang 12 hari, di mana meskipun gencatan senjata atau kesepakatan damai diumumkan secara publik, kedua belah pihak masih saja saling meluncurkan serangan atau merespons serangan yang diluncurkan pihak lain. Semoga ini bukan hal yang melanggar gencatan senjata, melainkan hanya pesan yang masih disampaikan ke seluruh rantai komando. Jadi saya yakin para pemimpin Iran, yang sekali lagi, saya juga ingin tahu siapa sebenarnya yang bernegosiasi atas nama Iran. Kemungkinan besar pemimpin Iran setuju gencatan senjata, tapi militer Iran sangat mandiri dan beroperasi sendiri. Saya rasa itu cara yang tepat mengatakannya. Rantai komando di Iran tidak ada akibat pembunuhan terarah yang terus berlangsung. Meskipun para pemimpin setuju gencatan senjata, masih ada pihak bawah yang tampaknya punya akses rudal dan tetap meluncurkannya. Semoga segera berhenti. Selain itu, ada persoalan lain yang berkaitan dengan Israel yang mungkin membutuhkan klarifikasi lebih lanjut. Komplikasi itu berkaitan dengan invasi Israel ke Lebanon. Sekarang sebelum kita masuk ke situ, saya ingin mengingatkan untuk menekan tombol like dan subscribe di bawah ini. Itu sangat membantu kami memberikan berita secepat mungkin. Kami sangat menghargai dukungan kalian.
Saluran berita Lebanon menyatakan pengumuman ini sebenarnya terjadi antara Amerika Serikat, Iran, dan Israel di Iran. Jadi belum ada yang yakin apa yang akan terjadi di Lebanon. Sekarang orang akan berasumsi bahwa karena Iran telah setuju untuk melakukan gencatan senjata, proksi Iran yaitu Hizbullah juga akan berhenti menyerang Israel. Namun yang masih belum jelas adalah apakah Israel akan mundur dari Iran. Karena dari yang saya tahu, saya pikir Israel telah masuk ke Iran Selatan hanya untuk menciptakan zona penyangga. Jadi itu pasti akan jadi rumit. Dan yang membuat situasi ini semakin rumit adalah kenyataan bahwa sepertinya Israel tidak ingin Amerika Serikat menerima gencatan senjata. Kami melihat laporan dari media Israel dan Amerika yang menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melobi Presiden Trump agar tidak menyetujui gencatan senjata apapun. Sekarang, di sisi lain, kita punya Wakil Presiden J.D. Vance, Steve Witkoff, dan Kushner. Ketiganya melobi Trump agar pada dasarnya menerima kesepakatan dengan Iran. Sekarang mari kita bahas proposal 10 poin terkait kesepakatan dengan Iran yang disampaikan Presiden Trump dalam pernyataan awalnya. Jadi ini adalah proposal 10 poin yang dikirimkan Iran kepada Amerika Serikat setelah Amerika Serikat mengirimkan proposal 15 poin kepada Iran. Jadi kalau kita lihat dari jumlahnya saja sepertinya ada kemajuan karena dari 15 turun menjadi 10. Tapi coba lihat apa yang diminta Iran. Iran ingin jaminan bahwa mereka tidak akan diserang lagi. Itu bukan permintaan yang tidak masuk akal. Mereka ingin perang benar-benar diakhiri secara permanen, bukan hanya gencatan senjata. Iran sebenarnya sudah mulai meninggalkan hal ini. Hal ketiga, Iran ingin mengakhiri serangan Israel ke Lebanon. Hal ini membuat saya percaya bahwa mungkin akan ada gencatan senjata di Lebanon juga. Mungkin itu sedang terjadi sekarang, tapi sampai saat ini saya belum punya informasi itu. Jika saya mendapatkan informasi itu, saya akan menaruhnya di kolom komentar. Oke, jadi silakan cek komentar yang disematkan. Nomor 4, pencabutan semua sanksi AS terhadap Iran. Nomor 5, mengakhiri semua pertempuran regional terhadap sekutu-sekutu Iran. Menurut saya ini membahas Hizbullah, karena saat ini tidak ada yang menyerang Houthi. Nomor 6, sebagai gantinya Iran akan membuka Selat Hormuz. 7, Iran akan memberlakukan biaya Hormuz sebesar $2 juta per kapal. Ini adalah sesuatu yang akan menjadi perdebatan besar. Saya rasa Iran tahu mereka tak akan mendapatkannya. Iran memasukkan hal ini dalam proposal agar bisa mendapatkan konsesi lain yang mereka inginkan sebagai imbalan jika Iran mengalah soal ini. Saya mengatakan Iran tidak akan mendapatkannya karena tidak jelas akhirnya. Ini bukan hal yang saya kemukakan sendiri. Ada orang-orang yang jauh lebih paham tentang geopolitik, memiliki pengalaman hidup yang jauh lebih banyak daripada saya dalam mengamati bagaimana dunia bekerja. Mereka menunjukkan jika Iran mengenakan biaya $2 juta per kapal, di mana ini akan berakhir. Apakah Inggris juga boleh melakukan hal yang sama di pantai mereka? Apakah Spanyol juga boleh melakukan hal yang sama? Denmark, mereka pasti ingin melakukan hal yang sama, bukan? Jika negara-negara ini membayar Iran $2 juta per kapal, pebisnis di negara-negara tersebut pasti ingin pemerintahnya juga mengenakan biaya serupa pada kapal-kapal yang melewati selat mereka. Pada dasarnya, ini akan mengembalikan dunia seperti 200 tahun lalu, karena itulah yang dilakukan negara-negara saat itu. Kita sudah meninggalkan dunia seperti itu. Sekarang kita kebebasan navigasi. Negara-negara bisa melintasi perairan internasional tanpa khawatir pembajakan berlebihan atau biaya perlindungan layaknya mafia, karena itulah yang sebenarnya terjadi di sini. Iran sadar mereka tak akan mendapatkannya, tapi menurut saya mereka memasukkannya demi konsesi lain. Poin ke-8 dalam proposal gencatan senjata juga terkait hal ini. Iran ingin berbagi biaya ini dengan Iran. Poin 9, Iran wajib menetapkan aturan pelayaran aman di Selat Hormuz. Dan 10, Iran akan menggunakan pungutan di Selat Hormuz untuk rekonstruksi, bukan untuk ganti rugi. Sekarang ada beberapa hal yang menarik. Pertama, Presiden Trump tidak menyatakan setuju dengan proposal 10 poin itu. Yang dia katakan adalah bahwa ini adalah titik awal yang baik, pada dasarnya dasar yang baik, dan bisa digunakan untuk bernegosiasi. Sekarang media Iran mencoba membingkai seolah-olah proposal 10 poin ini sudah diterima. Itu tidak benar, tapi hal seperti itu sering terjadi di setiap berita. Jika Anda mempelajari sejarah perang, kedua pihak biasanya membingkai kesepakatan damai sebagai kemenangan mereka. Jadi hal ini pasti terjadi. Saya rasa Iran tidak akan pernah secara terbuka mengatakan, "Hei, kami kalah dalam perang ini, tapi jangan khawatir teman-teman, kami akan menjadi negara yang lebih baik sekarang."
Ya, itu mungkin tidak akan pernah terjadi, tapi setidaknya ada gencatan senjata. Mungkin akan ada lebih banyak negosiasi. Beberapa poin yang kemungkinan paling kontroversial adalah program rudal balistik yang ingin dibatasi Amerika Serikat. Namun mereka tidak ingin menghilangkannya. Mereka ingin Iran memiliki batasan, baik dalam jangkauan atau jumlah rudal yang bisa dibangun, serta pengayaan. Iran sama sekali tidak ingin menyerahkan kemampuan pengayaan. Mereka tidak ingin melepaskan kemampuan pengayaan tersebut. Amerika Serikat bersikeras Iran harus menyerahkan uranium yang telah diperkaya dan kemampuan pengayaannya. Mari kita lihat hasil negosiasi. Sekarang perkembangan besar lainnya yang terjadi hari ini adalah jurnalis Amerika Serikat yang diculik oleh kelompok Iran di Irak telah dibebaskan. Untungnya, hal ini belum saya sebut di video pagi tadi, yaitu dia sudah dibebaskan sebelum kesepakatan gencatan senjata diumumkan. Jadi itu mungkin sesuatu yang benar-benar berbeda dari negosiasi yang sedang berlangsung terkait gencatan senjata. Itu adalah sesuatu yang benar-benar diupayakan keras oleh pemerintah Irak untuk memastikan pembebasan jurnalis Amerika Serikat ini. Dan berikut detail lebih lanjutnya. Martha, selamat sore. Saya akan mulai dengan berita terbaru. Baru saja seorang pejabat IDXEC mengonfirmasi kepada Fox News bahwa jurnalis Amerika Shelley Kittleson yang diculik seminggu lalu di Baghdad, Irak oleh milisi Syiah Irak yang didukung Iran telah dibebaskan. Saya diberitahu ada upaya EES di balik layar untuk mengamankan pembebasannya dari kelompok Iran di Irak yang kemungkinan besar adalah K-Type Hezbollah. Ini terjadi saat tenggat waktu tinggal 5 jam. Presiden Trump menyatakan jika Iran tak sepakat akan ada serangan ke pembangkit listrik dan jembatan di Iran. Kita tahu saat ini berlangsung dan Anda bisa melihat Shelley Kittleson di sana, jurnalis yang diduga diculik oleh K-Type Hezbollah dan ditahan sekitar 1 minggu. Kelompok ini beroperasi di Irak dan dia adalah jurnalis yang dikenal luas di wilayah itu karena melaporkan secara adil tentang berbagai cerita, terutama di Baghdad, ibu kota Irak. Saat saya merekam ini, kami sudah menerima pernyataan dari Menteri Luar Negeri Iran. Dan jika saya boleh menebak, saya rasa orang ini mungkin berperan besar dalam negosiasi tersebut. Saya belum tahu siapa saja yang terlibat dan ingin mengetahuinya karena itu bisa memberi petunjuk siapa pemimpin baru Iran. Pemimpin baru bukan pemimpin tertinggi tapi pemimpin sipil yang baru karena kita tahu itu bukan presiden, tapi bagaimanapun juga mari kita lihat pernyataannya. Atas nama Republik Islam Iran, saya mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Pakistan dan Marsikal Lapangan Munir atas upaya mereka mengakhiri perang di kawasan ini. Sebagai tanggapan atas permintaan dari Perdana Menteri Sharif dalam cuitannya, dan terkait permintaan dari Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi berdasarkan proposal 15 poin mereka, serta pengumuman oleh Presiden Amerika Serikat tentang penerimaan kerangka umum proposal 10 poin Iran sebagai dasar untuk negosiasi. Dengan ini saya menyatakan, atas nama Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, jika serangan terhadap Iran dihentikan, angkatan bersenjata kami yang kuat akan menghentikan operasi defensif mereka. Selama 2 minggu, pelintasan aman melalui Selat Hormuz dapat dilakukan melalui koordinasi dengan angkatan bersenjata Iran dan dengan mempertimbangkan keterbatasan teknis. Menurut saya, keterbatasan teknis membuat mereka kemungkinan besar tidak bisa menemukan dan menghilangkan ranjau laut yang sudah dipasang. Jadi kemungkinan besar mereka akan menghubungi kapal-kapal dan memberitahu, "Hey, lewat jalur tertentu ini dan itu adalah jalur yang aman." Itu akan menimbulkan beberapa masalah. Karena seperti yang kalian tahu, sebelum perang, lebih dari 100 kapal melewati Selat Hormuz setiap hari. Dalam sebulan terakhir hanya 100 kapal lewat, sekitar 3 kapal per hari. Banyak kapal menumpuk menunggu masuk, mengambil minyak dan keluar. Dan itu berarti jalurnya mungkin akan lebih padat dari biasanya. Dan sekarang kita tahu karena keterbatasan teknis dari pihak Iran, jalurnya akan lebih sempit dari biasanya. Kapal-kapal tidak akan bisa menggunakan seluruh Selat Hormuz. Mereka mungkin hanya pakai bagian yang aman, tapi itu bisa menimbulkan masalah. Namun demikian, ini akan menjadi hal yang baik, terutama bagi negara-negara Asia dan beberapa negara Eropa yang sudah sangat dekat dengan kekurangan minyak. Negara-negara itu hampir kehabisan minyak. Jadi ini benar-benar kabar sangat baik. Waktu akan menentukan jenis lalu lintas di Selat Hormuz dan seberapa lama gencatan senjata ini bertahan. Sekarang, untuk memahami mengapa Iran bertindak seperti sekarang, kita harus kembali dan melihat bagaimana Iran bisa sampai pada posisinya saat ini. Itu tidak hanya berarti kembali ke tahun 1979 ketika revolusi Islam terjadi. Sebenarnya, kita harus mundur lebih jauh ke masa dinasti Qajar yang memerintah Iran pada abad ke-19 dan melihat bagaimana keputusan yang dibuat oleh kelas penguasa saat itu masih mempengaruhi Iran hingga hari ini.
Nah, tebak apa? Itu yang kami lakukan di podcast berseri baru yang dirilis hari ini. Jadi, jika Anda adalah seseorang yang tertarik dengan sejarah Iran dan bagaimana kita bisa sampai ke titik ini, pastikan untuk mengeceknya. Anda bisa menontonnya dengan mengklik tautan di deskripsi, atau Anda juga bisa menontonnya dengan mengklik layar akhir di layar Anda. Intinya, klik saja video yang ada di layar Anda.